Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muji, NIM 250310358, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2025 dari LPTK YIN Ambon. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu di sekolah dalam agenda rutin kita yaitu kegiatan belajar mengajar. Hari ini siapa teman kamu yang enggak masuk? Hilal, kenapa Hilal? Sakit. Ya, kita sama-sama doakan semoga teman kita Hilal Allah berikan kesehatan dan bisa ikut belajar bersama dengan kita semua di sekolah. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membacakan doa. Ketua kelas tolong dipimpin untuk memimpin doa. Siap. Kiaman Berdiri. Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan Duduk. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Allahumma tamlana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Selanjutnya materi kita pada pagi hari ini yaitu kita akan kembali membahas tentang kalimat thayyibah tahlil. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menyebutkan bacaan kalimat thayyibah tahlil, yang kedua menjelaskan arti dan makna tahlil, yang ketiga yaitu menerapkan nilai-nilai kalimat tahlil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin cek dulu fokus kamu sekalian. Apakah nyawanya masih ada di rumah atau yang paginya belum sarapan mungkin atau yang masih ngantuk? Bapak ingin cek dulu kesiapan belajar kamu. Kita akan S-breaking terlebih dahulu. S-breaking kali ini kita akan menggunakan tepuk warna. Ya, kalau Bapak bilang warna hijau, kamu tepuk 2 kali. Ya, Bapak ya, hijau, hijau, hijau. Bisa? Yang kedua, untuk warna kuning, Bapak minta kamu untuk nepuk tangan sekali. Kuning, kuning, kuning. Nah, yang terakhir warna merah. Kalau Bapak sebut warna merah,
kamu tepuk tapi jangan sampai bersuara. Paham? Merah, merah, merah. Ya, bisa kita mulai? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hijau, hijau, kuning, kuning, hijau, hijau, merah. Ya, sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hijau, kuning, 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 hijau, 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 merah. Apa tadi yang menang tuh? Sofwan. Ya, Sofwan kurang fokus hari ini. Mungkin dia pagi belum sarapan. Udah sarapan belum, Pan? Udah. Pakai apaan? Sofwan. Kemarin kita udah belajar kalimat tahlil. Coba bacain kalimat tahlil, Sofwan. La ilaha illallah. Betul nggak? Betul. Tangan bawah. Sekali lagi dia fokus. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hijau, hijau, kuning, 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 hijau, 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 merah. Ya, alhamdulillah. Semuanya berarti udah fokus. Tepuk tangan buat kita semua. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang kalimat tahlil. Kalimat tahlil merupakan kalimat thayyibah. Apa ada yang tahu kalimat thayyibah? Coba saudara Fitrah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Yang baik. Betul kan teman-teman? Betul. Teman-teman Fitrah. Kalimat tahlil itu kalimatnya adalah la ilaha illallah. Artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya adalah makna dan keutamaan kalimat tahlil. Ada 4 kurang lebih keutamaan kalimat tahlil. Yang pertama, kalimat tahlil merupakan inti dari kalimat tauhid, yang itu sama-sama mengesahkan Allah. Kalimat tahlil juga bisa disebut dengan kalimat tauhid. Kenapa? Karena sama-sama mengesahkan Allah. Yang kedua, menjadi pintu surga, menjadi kunci surga. Kalimat tahlil itu adalah kunci surga. Kan kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Kita bisa masuk ke ruangan, ke rumah, kamar. Kalau nggak ada kuncinya kita bisa masuk nggak? Ya. Kalau mau masuk ruangan, mau masuk kamar harus punya namanya kunci. Nah, kuncinya dari surga adalah kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya, keutamaan tahlil. Selama masih ada yang mengucapkan tahlil, kalimat tahlil di dunia, itu tidak akan terjadi kiamat. Kenapa bisa begitu? Karena kiamat tidak akan terjadi kecuali kaum muslimin, orang-orang Islam yang ada di bumi itu dicabut atau diangkat oleh Allah atau diwafatkan oleh Allah. Jadi selama masih ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah tidak akan terjadi kiamat. Selanjutnya adalah zikir yang paling utama. Nabi SAW bersabda, "Abdul zikri la ilaha illallah." Sepaling utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya, kapan sih waktu mengucapkan kalimat tahlil? Nah, berarti ini, ya. Yang pertama, setelah melaksanakan sholat. Jadi kita setelah sholat kan zikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini waktunya mengucapkan kalimat tahlil setelah. Yang kedua adalah zikir pagi dan sore hari. Karena utama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, ketika melihat kemaksiatan atau kemusyrikan, bermaksiat misalnya mengamu, berbuat maksiat, berbuat dosa, kalau mengucapkan la ilaha illallah.
ketika melihat kemusikan. Ada yang kamu lagi main di kebun nih, ada bapak-bapak datang bawa sesajen ke kebun tuh, malam tengah malam. Kamu melihat hal itu, kalau kamu mampu bilangin, bapak-bapak kamu bilangin. Tapi kalau kamu nggak mampu, cukup mengucap dalam hati, udah masih percaya aja sama itu bisa. Selanjutnya untuk mentalkin orang yang mau meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan orang yang mau meninggal itu la ilaha illallah. Misal orang tua kamu, atau engkau kamu, atau saudara kamu, atau teman kamu, ketika sedang sakaratul maut, atau sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah kondisi di mana seseorang sebelum meninggal atau menjelang ajalnya. Ini adalah bahan pembahasan masalah yang akan kita diskusikan hari ini. Berarti banyak sekali sekarang fenomena dia orang muslim, orang Islam sering tahlilan. Biasa bapak-bapak tahlilan tuh, tahlilan ada meninggal, tahlilan. Orang muslim juga, tapi masih percaya sama jimat. Nih lu pakai ini nih, nanti biar kalau pakai ini nanti dibacok kebal. Nah itu suka ada begitu. Iya. Terus ada dukun, datang ke dukun, dukun saya belum dapat jodoh, dukun atau dukun, saya minta rezeki, tolong dong kasih apa ini biar rezeki saya banyak. Nah itu termasuk banyak tuh. Ada lagi ramalan bintang, horoskop zodiak, tahu zodiak? Yang ada Aries, apa lagi tuh? Aries, Taurus, Scorpio, apa lagi? Libra, ada lagi? Leo, dan seterusnya itu pada tahu tuh, berarti kamu secara nggak langsung sudah terkontaminasi. Ngasih sesajen ke tempat keramat, ini ada pohon angker nih, ada burung angker, kasih sajen makanan, jangan berharap nanti ngambil minta-minta dari situ ya, main mbak, saya minta mbak. Nah, masih banyak yang begini. Yang lagi tren apa? Di TikTok tuh. Tolong, kodam saya apa? Gitu, pernah nggak? Dan ada ini. Kodam saya apa? Oh, Fitro, kodam kamu adalah kadal bunting ya. Sering ada begitu tuh. Nanya-nanya kodam di live TikTok. Nah itu termasuk perbuatan syirik. Banyak sekarang orang muslim yang beragama Islam, berzikir, sering ucap la ilaha illallah, sering kalian, tapi masih melaksanakan hal-hal itu. Hari ini, poin ini, masalah ini akan kita diskusikan sama-sama. Kita diskusikan ke dalam beberapa kelompok. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Per satu kelompok itu 5 orang. Langsung saya akan membentuk berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Nah sekarang kamu angkat tangan kamu. Jangan tinggi-tinggi, ketika bau. Angkat tangan kamu, tunjuk satu orang teman kamu yang lagi bahagia. 1, 2, 3. Ya, yang paling banyak ditunjuk itu berarti menjadi PJ penanggung jawab atau ketua kelompoknya. Sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik LKPD, dan di LKPD ini ada bahan-bahan yang harus kamu diskusikan sama-sama tentang masalah yang sudah kita bahas ini. Ya, silakan ketua kelompoknya, perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD dari Bapak. Nah, sebelum kamu diskusi, kamu Bapak minta untuk kita sama-sama menyaksikan video tentang Oh iya, saya bawakan sesaji untuk Simba. Tolong berikan aku kekayaan, Mbah, agar segera dapat jodoh. Saya capek berjomblo dan jadi pengangguran. Wah, wah.
tidak. Hah? Kenapa dah? Saya lagi bosan makan nasi pecel. Sekali-kali bawakan sesaji KFC. Apa-apaan kamu? Sekali-kali dikerjain deh. Apa itu KFC dah? Masa nggak tahu? Cek Google dong. Hah? Kok Simba tahu tentang Google? Ya dong. Mbak juga punya ide. Jangan lupa follow ya. Ada yang nggak beres kayaknya. Siapa kalian? Keluarlah. Kita adalah penjaga hatimu. Dengar, apa yang kau lakukan itu adalah dosa besar. Kenapa? Aku hanya minta bantuan saja. Benar, itu namanya menyebutkan Allah. Yang benar aja. Di luar sana banyak juga kok orang yang minta bantuan ke Ustadz supaya dosa besar. Nah, itu dia tadi video tentang dosa besar syirik. Sekarang kamu kaitkan dosa syirik atau video yang telah kamu sampaikan, telah kamu lihat, dengan soal-soal dengan kalimat kalimat akhir. Kamu jawab soal-soal yang telah diberikan secara berkelompok. Kamu diskusi. Setelah diskusi, Bapak kasih waktu 15 menit. Setelah itu nanti Bapak minta untuk mempresentasikan hasilnya ke depan di kelompoknya. Ya, sekarang silakan ketua kelompok dipimpin temannya untuk berdiskusi.
semua? Sudah. Mari sama-sama setelah kamu diskusi, Bapak panggilkan tiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Harap teman-teman yang lain mendengarkan dengan seksama, ya. Untuk presentator pertama, Bapak minta kelompok 3 untuk maju presentasi. Tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan sederhana, jelas, adil, padat, dan sopan. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh anggota kelompok ada saya sendiri, Fadla, Khailan, Abid, Fadlan, dan kawan. Tugasnya, saya akan membacakan pertanyaan. Nomor 1, mengapa kalimat tahlil satu hubungan dengan tauhid? Jawabannya, karena isinya sama-sama tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, bagaimana jika seorang muslim masih mempunyai istilah takhayul dan lain-lain? Maka muslim itu telah melakukan dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, mengapa takhayul percaya ada hukum bertentangan dengan kalimat tahlil? Karena kita meminta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kalimat tahlil, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. 4, apa yang dimaksud dengan takhayul? Berikan contohnya. Percaya pada cerita yang berasal dari imajinasi seorang yang bertentangan dengan kalimat tahlil. Contohnya, mandi harus sesuai jam berapa, kasih sesuatu kepada benda mati, sedangkan rezeki, dan masih banyak lagi. Nomor 5, bagaimana cara kita terhindar dari perbuatan tersebut? Dengan berpikir, dan kita harus menguatkan iman kita agar tidak tergoda dengan ilmu sesat. Sekian dari saya untuk membacakan hasil diskusi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dengan kasih Wong. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren. Silakan, terima kasih. Selanjutnya Bapak minta untuk presentasi hasil diskusinya kelompok 2. Ya, kepada kelompok 2 lanjut. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahlil. Saya Fadli dan di sebelah saya ada Kamil, Anda, Jihan, dan Malika. Hasil presentasi ini akan dilanjutkan oleh Jihan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2.
Soal yang pertama, mengapa kalimat tahlil sangat berhubungan dengan tauhid? Karena sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kedua, karena seorang muslim pasti bisa mempercayai Tuhan, rukun tahayul dan lain-lain. Akan mendapatkan azab yang besar karena sudah menyebutkan Allah dengan namanya. Soal yang ketiga, mengapa tahayul dan itu bertentangan dengan kalimat tahlil? Karena menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang keempat, apa yang maksud dengan tahayul? Berikan contohnya. Tahayul adalah percaya atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mempercayai jimat bisa melindungi kita. Soal yang kelima, bagaimana cara kita terhindar dari informasi tersebut? Kita beribadah kepada Allah, harus berzikir dan selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menyampaikan kalimat tauhid. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kasih wow. Untuk selanjutnya, Bapak minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 4. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Alvaro, Fitro, Jafwan, Jame, Elsa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan Fitro. Soal yang pertama, mengapa kalimat tahlil sangat berhubungan dengan tauhid? Karena kalimat tahlil dan tauhid sama-sama bermakna mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, bagaimana jika seorang muslim masih mempercayai jimat, rukun, tahayul dan lain-lain? Maka dia akan tergolong orang-orang yang syirik. Pertanyaan ketiga, mengapa tahayul percaya terhadap rukun bertentangan dengan kalimat tahlil? Karena itu salah satu perbuatan mengesahkan Allah SWT. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan tahayul? Berikan contohnya. Tahayul adalah perbuatan yang sangat menyebutkan Allah atau yang mempercayai cerita mistis. Contohnya yaitu memberi sebagian mempercayai ramalan bintang. Pertanyaan kelima, bagaimana cara kita terhindar dari perbuatan tersebut? Membiasakan diri membacakan kalimat tahlil, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintah Allah dengan tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih wow dulu. Kasih wek, kasih om, kasih wek, mau keren, Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi sangat luar biasa di kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, tadi Bapak sudah dengarkan hasil diskusi kamu semua sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kamu semuanya. Tadi sudah kami presentasikan masing-masing hasil diskusi kamu sangat amat luar biasa. Jadi kesimpulan kita pada hasil diskusi kali ini adalah tadi ada yang menyatakan tuh, hubungan mengapa orang yang masih orang muslim dia juga
sering tahlilan, sering mengucap berzikir kalimat tahlil, tapi masih menyembah dukun, masih ke dukun, masih datang ke pohon-pohon angker, masih ngasih sajian, masih ngasih kepada tempat-tempat angker, masih percaya akan hal itu bagaimana? Kesimpulannya adalah bahwa perbuatan itu jauh dari penerapan kalimat tahlil. Kita sebagai umat Islam yang sudah memeluk agama Islam dan menerapkan kalimat tahlil, jadi kalimat tahlil bukan hanya sekedar diucapkan saja, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat tahlil isinya kita mengesahkan Allah. Jadi kita harus jauhi, kita harus hindari, kita harus tinggalkan perilaku seperti pergi ke dukun, pergi ke mana itu, ke tempat-tempat angker. Hal itu merupakan bagian dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang dosa besar. Inna syirka la zulmun adzim. Kalau semua pahala, semua dosa yang dilakukan oleh manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik. Makanya tolong dijauhi. Mari sama-sama kita jauhi perilaku perbuatan yang tadi kita diskusikan, yaitu percaya pada dukun, datang ke tempat penangkar, horoskop, zodiak dan lain sebagainya. Terakhir kita akan merefleksikan mengulang-ulang materi. Tadi kita belajar tentang kalimat tahlil. Coba, apa kalimat tahlil? Bacakan kalimat tahlil beserta artinya bersama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya, Bapak ingin tanya, apa saja waktu yang diucapkan ketika membuka kalimat tahlil? Saya Pak, Ya, Pak Jiri silakan. zikir pagi dan sore, setelah sholat, setelah azan, dan mentalkinkan orang yang sudah mau meninggal. Ya, waktu semulangan Pak Jiri. Waktu untuk mengucapkan kalimat tahlil yang pertama ketika setelah selesai sholat berzikir. Yang kedua yaitu ketika berzikir pagi dan petang. Yang ketiga ketika azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang keempat ketika ingin mentalkinkan orang yang mau meninggal. Ya, bagus. Selanjutnya siapa yang mau jawab? Pertanyaannya adalah apa makna dan keutamaan kalimat tahlil? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, mereka silakan. Dan tauhid, kuncinya surga, menjadi tidak akan ada kiamat jika masih ada orang yang mengucapkannya. Ya, mereka. Nah, Dan keutamaan Bapak Rika. Keutamaan tahlil itu yang pertama merupakan zikir yang paling utama. Yang kedua, nggak bakal terjadi kiamat kalau masih ada penduduk bumi yang masih mengucapkan kalimat tahlil. Yang ketiga, kalimat tahlil yaitu apa tadi? Mereka inti dari tauhid. Karena kalimat tahlil, nama lain kalimat tahlil juga bisa disebut juga kalimat tauhid karena sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan sumatif, penilaian sumatif pada masing-masing dari kamu. Harap kamu kerjakan dengan seksama.
habis. Silakan Bapak minta tolong untuk dikumpulkan tugasnya Saudara Dastan dan Saudara Jahira. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang materi Asmaul Husna. Jangan lupa Bapak pesan untuk terus belajar, giat belajar di rumah dan terus jaga semangat belajarnya. Jangan lupa tugas-tugasnya yang masih belum diselesaikan di rumah. Kita tutup sama-sama kegiatan belajar pada hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh